Bayangkan sebuah ilmu yang tidak ditulis di papan sekolah, tidak dibahas di ruang kelas, bahkan tak pernah masuk dalam buku sejarah resmi. Ilmu itu berbisik di antara daun-daun hening di hutan keramat, terukir samar pada rajah tua, dan terjaga dalam doa-doa lirih para leluhur. Inilah ilmu kejawen, sebuah warisan spiritual yang hidup di balik tirai dunia nyata, mengalir di darah Nusantara, namun jarang benar-benar dipahami. Banyak orang mengenal istilah kejawen sebatas pada ritual mistis, pesugihan, atau cerita klinik yang menakutkan. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, dan jauh lebih agung daripada sekadar ilmu gaib. Kejawen bukan sekadar tentang keris pusaka, sesaji di sendang, atau mantra berbahasa Jawa kuno. Ia adalah sebuah jalan hidup, sebuah kunci rahasia yang menghubungkan manusia dengan jagat raya dan membuka tabir antara yang kasat mata dengan yang tak terjangkau oleh indera. Pertanyaan pun muncul, mengapa ilmu ini jarang diungkap? Mengapa hanya segelintir orang yang benar-benar mengenal inti kejawen? Jawabannya sederhana sekaligus rumit, karena kejawen tidak hanya bisa dipelajari, ia harus dialami. Ia tidak bisa dimiliki hanya dengan hafalan, tetapi harus ditempa lewat laku, tirakat, dan penyucian diri. Itulah sebabnya, banyak hal tentang kejawen yang tidak pernah diceritakan, bahkan sengaja disembunyikan. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia yang jarang dibicarakan. Dari akar sejarahnya, filosofi yang terkandung, hingga makna-makna tersembunyi yang melampaui ritual lahiriah. Kita akan menyingkap lapisan-lapisan yang terlupakan, membedakan mitos dari esensi, dan menggali bagaimana kejawen sesungguhnya bisa menjadi cermin jiwa manusia. Namun satu hal harus diingat, apa yang akan kita bahas bukanlah sekadar pengetahuan untuk dikoleksi, melainkan pintu yang mungkin mengubah cara kita memandang hidup, semesta, dan diri sendiri. Jika kita menelusuri jejak sejarah, kejawen bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ia lahir dari pertemuan panjang antara peradaban, keyakinan, dan spiritualitas yang berakar jauh sebelum tulisan dikenal. Di lereng gunung, di hutan-hutan lebat, dan di pesisir Jawa, para leluhur hidup berdampingan dengan alam. Mereka tidak hanya melihat gunung sebagai batu raksasa atau laut sebagai air asin yang luas, melainkan sebagai perwujudan energi kosmik, tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan semesta. Seiring waktu, kejawen menyerap pengaruh dari berbagai lapisan kebudayaan. Dari animisme dan dinamisme kuno, hingga Hinduisme, Buddhisme, dan akhirnya Islam, semuanya membekaskan jejak. Namun, yang unik dari kejawen adalah kemampuannya meramu dan melebur pengaruh itu menjadi satu jalan hidup yang khas, yang tetap menjaga ruh asli Nusantara. Filsafat utama kejawen tidak berangkat dari doktrin kaku, melainkan dari rasa sejati yang diyakini sebagai pintu batin menuju pemahaman tertinggi. Rasa inilah yang menghubungkan manusia dengan sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan segala kehidupan. Dari sinilah muncul laku tirakat, semedi, dan tapa, bukan semata-mata untuk mendapatkan kesaktian, melainkan untuk menyatu dengan harmoni jagat raya. Namun, mengapa pengetahuan ini jarang dibuka secara terang-terangan? Di masa lalu, ilmu ini disampaikan dari guru ke murid secara lisan, tersembunyi di balik simbol, tembang, dan serat kuno. Tidak semua orang berhak menerima, bukan karena para leluhur ingin pelit ilmu, tetapi karena kejawen membutuhkan kesiapan batin. Tanpa kesiapan itu, pengetahuan yang sakral bisa berubah menjadi bahaya. Simbol-simbol seperti gunungan dalam wayang atau rajah dalam serat bukan sekadar hiasan, melainkan peta rahasia. Gunungan menggambarkan perjalanan jiwa dari awal hingga kembali kepada asal, sementara rajah berfungsi sebagai kode kosmik yang hanya bisa dipahami lewat rasa, bukan logika semata. Kejawen juga mengajarkan filosofi keseimbangan antara lahir dan batin, antara manusia dengan alam, serta antara kehendak pribadi dengan kehendak ilahi.
Disinilah letak kedalaman kejawen. Ia tidak menolak dunia, tetapi mengajarkan cara menyelami dunia tanpa terikat olehnya. Selama berabad-abad, ilmu ini sering disalahpahami. Kolonial Belanda menuliskannya dengan kacamata klinik, seolah hanya kumpulan ritual magis. Sementara sebagian masyarakat modern menganggapnya tak lebih dari takhayul. Padahal, inti kejawen adalah spiritualitas yang halus, jalan sunyi untuk menyingkap hakikat. Itulah mengapa kejawen jarang diceritakan secara gamblang. Ia bersembunyi di balik simbol, doa, tembang, dan laku hidup. Bagi yang hanya melihat permukaan, kejawen tampak samar dan misterius. Namun bagi yang menyelaminya, ia adalah samudera luas yang penuh cahaya kebijaksanaan. Ilmu kejawen sering dianggap penuh dengan mantra, raja, dan pusaka. Tetapi sesungguhnya, inti terdalamnya bukanlah pada benda atau ucapan, melainkan pada kesadaran akan keseimbangan batin. Para leluhur Jawa percaya bahwa hidup manusia adalah perjalanan untuk kembali pada asal, sebuah siklus yang disebut Sangkan Paraning Dumadi. Bayangkan hidup seperti perjalanan menyusuri sungai. Air mengalir dari mata air menuju samudera luas. Sepanjang aliran itu, ada bebatuan, pusaran, dan rintangan. Begitulah manusia yang lahir dari sumber suci, lalu menjalani lika-liku dunia sebelum akhirnya kembali pada asal ilahi. Kejawen mengajarkan bahwa tugas manusia bukan melawan arus, tetapi menyatu dengan aliran itu tanpa kehilangan kesadaran. Ada 3 pilar utama dalam kejawen yang jarang dijelaskan secara gamblang: laku, rasa, dan tujuan. Pertama, laku. Laku adalah jalan hidup, serangkaian tirakat, dan latihan batin untuk membersihkan diri dari hawa nafsu. Puasa mutih, tapa bisu, semedi di tempat sunyi. Semua itu bukan sekadar ritual aneh, melainkan cara menundukkan ego agar batin terbuka. Dalam bahasa leluhur, ngolah rasa lebih penting daripada sekadar mengumpulkan ilmu. Karena tanpa olah rasa, pengetahuan hanya jadi beban pikiran, bukan jalan pencerahan. Kedua, rasa. Rasa dalam kejawen bukan sekadar perasaan emosional. Ia adalah intuisi terdalam, getaran halus yang menghubungkan manusia dengan semesta. Inilah yang disebut rasa sejati. Lewat rasa, seseorang bisa merasakan kehadiran kekuatan gaib, memahami pesan alam, bahkan membaca tanda-tanda yang tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Rasa adalah bahasa jiwa, bahasa yang mendahului kata-kata. Ketiga, tujuan. Semua laku dan rasa akhirnya diarahkan pada tujuan tertinggi, manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dengan Sang Ilahi. Ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan meleburkan ego dalam lautan kehendaknya. Sebagaimana setetes air yang kembali ke samudera, manusia menemukan kesempurnaannya ketika ia sadar bahwa dirinya adalah bagian dari jagat raya, bukan terpisah darinya. Namun, mengapa aspek-aspek ini jarang dibicarakan? Karena ilmu ini bekerja lewat simbol dan pengalaman, bukan lewat dogma. Misalnya, wayang kulit. Orang yang hanya menonton melihat tokoh-tokoh seperti Arjuna, Bima, atau Semar sebagai karakter cerita. Tetapi bagi seorang penghayat kejawen, mereka adalah lambang sifat-sifat manusia. Arjuna mewakili kejernihan batin, Bima melambangkan kekuatan lahir, dan Semar adalah kebijaksanaan sejati yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Begitu juga dengan tembang Macapat. Bagi sebagian orang, ia hanyalah nyanyian tradisional. Namun setiap pupuh Macapat adalah peta spiritual kehidupan manusia. Dari kelahiran hingga kematian. Pupuh dan Danggula misalnya, melambangkan masa muda yang penuh cita-cita. Sementara Pangkur adalah simbol masa tua. Ketika seseorang mulai menyingkirkan nafsu duniawi untuk mempersiapkan diri kembali ke asal. Kejawen bukan hanya bicara tentang dunia gaib, tetapi juga tentang keseharian. Bagaimana seseorang berbicara, makan, berjalan, bahkan tidur,
semuanya bisa menjadi sarana laku spiritual jika dilakukan dengan kesadaran. Urip iku urup, kata pepatah Jawa, hidup adalah nyala. Artinya, manusia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi cahaya bagi sekitarnya. Inilah yang tak pernah banyak diceritakan, bahwa di balik pusaka, mantra, atau raja, kejawen sejatinya adalah jalan penyucian batin. Pusaka hanyalah simbol, mantra hanyalah pintu. Yang terpenting adalah kesadaran jiwa yang lahir dari laku dan rasa. Banyak orang mengira bahwa kejawen identik dengan ilmu hitam, klinik, atau sekadar praktik gaib untuk mencari kekayaan instan. Pandangan ini lahir karena permukaan kejawen memang dipenuhi simbol mistis, keris, jimat, raja, dan ritual tirakat. Namun, ini hanyalah kulit luar. Inti kejawen justru adalah ilmu keseimbangan. Sebuah jalan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya, alam, leluhur, dan Sang Pencipta. Salah kaprah pertama yang sering muncul adalah tentang mantra dan japa Jawa. Banyak yang melihatnya hanya sebagai rangkaian kata magis. Padahal, para leluhur mengajarkan bahwa kata bukan sekadar bunyi. Setiap aksara Jawa, dari Hana Caraka hingga Tagangga, memuat getaran kosmis yang membentuk realitas. Ketika seseorang melafalkannya dengan kesadaran, ia sedang menyalakan frekuensi tertentu dalam dirinya, menyambungkan batin dengan tatanan jagat raya. Salah kaprah kedua adalah soal pusaka. Keris, tombak, dan batu mustika sering dianggap sebagai benda sakti yang berdiri sendiri. Orang berebut, menyembah, bahkan memperjualbelikan pusaka seolah-olah benda itu memiliki kuasa mutlak. Padahal, dalam tradisi kejawen, pusaka hanyalah penyimpan doa dan laku batin. Energi yang terkandung di dalamnya bukan dari logamnya, melainkan dari getaran doa dan tirakat Sang Empu yang menciptakannya. Tanpa kesadaran batin, pusaka hanyalah besi tua, tetapi dengan olah rasa, ia menjadi cermin untuk mengingatkan manusia pada jalannya. Salah kaprah ketiga muncul dari anggapan bahwa kejawen adalah jalan untuk mencari kesaktian lahir, kebal senjata, tak terlihat, atau mampu mempengaruhi orang lain. Memang benar, sebagian laku menghasilkan daya semacam itu. Namun para guru kejawen selalu menekankan bahwa kesaktian sejati adalah menguasai diri sendiri. Apa gunanya kebal senjata jika hati masih dikuasai amarah dan serakah? Apa artinya bisa menguasai orang lain jika tidak bisa menguasai pikiran sendiri? Di balik semua itu, kejawen juga menyimpan rahasia yang lebih dalam. Pertemuan manusia dengan kekuatan gaib alam dan leluhur. Gunung, laut, pohon besar, dan tempat-tempat wingit bukan sekadar lokasi fisik, tetapi ruang pertemuan energi. Leluhur Jawa percaya bahwa alam bukan benda mati, melainkan makhluk hidup yang punya jiwa. Karena itu, ketika seseorang melakukan semedi di gua atau bertapa di puncak gunung, ia bukan sedang menyembah alam, melainkan membuka dialog dengan roh penjaga jagat. Disinilah kita menemukan paradoks kejawen. Ia adalah jalan yang samar antara iman dan kearifan lokal, antara ritual dan kesadaran, antara manusia dan semesta. Bagi sebagian orang, ini terlihat bertentangan. Namun justru dalam pertentangan itulah letak kedalamannya. Kejawen tidak mengajarkan hitam putih secara kaku, melainkan mengajak manusia untuk merasakan sendiri bagaimana setiap laku dan simbol bekerja dalam dirinya. Ada pula rahasia yang jarang diungkap. Ilmu kejawen selalu bersifat personal. Tidak ada kitab suci tunggal yang bisa mengikat semua penghayat. Apa yang dialami seorang murid dalam semedi bisa berbeda dengan pengalaman gurunya. Seorang bisa melihat cahaya, yang lain mendengar suara batin, yang lain lagi merasakan ketenangan mendalam. Semua sah, selama membawa manusia pada satu tujuan, menyatu dengan kehendak Sang Pencipta. Karena sifatnya yang personal ini, ilmu kejawen sering disalahpahami. Banyak orang luar menganggapnya kabur,
tak jelas, bahkan bertentangan dengan agama. Padahal, kejawen tidak menolak agama. Ia justru menjadi jembatan antara keyakinan formal dengan pengalaman batin yang langsung. Bagi seorang penghayat, sholat bisa menjadi semedi, doa bisa menjadi mantra, dan syariat bisa menjadi jalan menuju hakikat. Inilah sisi lain yang tak pernah banyak diceritakan. Kejawen bukan sekadar warisan budaya, melainkan peta batin Nusantara. Ia menyimpan cara pandang yang dalam tentang hubungan manusia dengan jagat raya. Pandangan yang hari ini justru semakin relevan ketika dunia modern terjebak dalam materialisme dan kehilangan keseimbangan. Ilmu kejawen tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di naskah kuno atau sekadar menjadi warisan yang dipajang di museum. Ia lahir untuk dijalani, dirasakan, dan dihayati. Leluhur Jawa selalu menekankan, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu hanya benar-benar hidup jika disertai perjalanan batin. Seorang petani tua di pedesaan Jawa pernah berkata, "Kalau ingin memahami kejawen, jangan hanya membaca, tapi cobalah mendengar bagaimana padi tumbuh." Ungkapan itu terdengar sederhana, namun syarat makna. Menyadarkan kita bahwa kejawen bukan tentang hafalan atau hafidz teks, melainkan tentang olah rasa, sebuah kemampuan untuk merasakan denyut halus kehidupan, baik di dalam diri maupun di jagat raya. Ketika seseorang duduk dalam keheningan malam, bukan sekadar sunyi yang ia temui. Ada desiran lembut angin yang seolah membawa pesan. Ada suara jangkrik yang berulang seperti mantra. Dalam pengalaman itu, orang Jawa belajar menyadari bahwa semesta bukanlah ruang kosong, melainkan kitab hidup yang terus berbicara bagi siapa saja yang peka. Begitu pula dengan tirakat. Bukan soal berapa hari menahan lapar, atau seberapa keras seseorang mengasingkan diri. Tirakat adalah seni menyaring keinginan, agar yang tersisa hanyalah inti terdalam, keheningan yang jernih, yang sanggup memantulkan cahaya ilahi tanpa terdistorsi oleh nafsu. Orang yang menjalani tirakat akan menemukan bahwa satu gigitan nasi putih bisa lebih bermakna daripada hidangan berlimpah, karena kesederhanaan telah membuka pintu rasa syukur yang murni. Lalu bagaimana dengan doa dan mantra? Di tanah Jawa, doa bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah getaran, semacam resonansi yang lahir dari kedalaman hati. Ketika lidah melafalkan tembang kuno atau doa dalam bahasa halus, getarannya seolah menggema ke dalam ruang tak kasat mata. Ada rahasia di sana. Sebuah keyakinan bahwa kata-kata yang diucapkan dengan kesungguhan bisa menggerakkan pintu energi yang tak terlihat. Dan yang paling halus, namun paling kuat, adalah sambung rasa dengan alam. Orang Jawa percaya, pohon, batu, sungai, bahkan angin memiliki sukma. Bukan berarti menyembah benda-benda itu, melainkan mengakui bahwa semua ciptaan terhubung dalam satu jaringan kehidupan. Dari kesadaran itu lahir sikap penuh hormat, tidak menebang pohon sembarangan, tidak berkata kasar di tempat sunyi, dan selalu memberi salam sebelum memasuki hutan. Inilah wajah praktis kejawen, bukan sekadar ritual aneh atau aturan kaku, melainkan seni menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ia bukan tutorial yang bisa ditiru begitu saja, melainkan perjalanan rasa yang hanya bisa dimengerti lewat pengalaman pribadi. Setiap orang yang menapaki jalannya akan menemukan kebijaksanaan unik sesuai getaran jiwanya masing-masing. Karena pada akhirnya, kejawen mengajarkan bahwa manusia tidak pernah sendirian. Kita selalu berada di antara bumi yang menopang, langit yang menaungi, dan semesta yang bernafas bersama kita. Ilmu kejawen bukan sekadar peninggalan tua yang rapuh dimakan waktu. Ia adalah napas yang terus berhembus di antara detak kehidupan orang Jawa, di sawah yang berembun, di gamelan yang bergetar, di tembang lirih yang terdengar di malam sunyi. Meski dunia modern mencoba melupakannya,
ia tetap hidup di lapisan terdalam budaya dan kesadaran kita. Yang membuatnya istimewa adalah kesadarannya yang halus, bahwa hidup bukanlah tentang mengejar, melainkan tentang merasakan. Bahwa manusia bukan penguasa semesta, melainkan bagian dari jalinan tak terlihat yang mengikat semua makhluk. Dan bahwa keheningan seringkali lebih berharga daripada ribuan kata. Kini pertanyaannya, mengapa ilmu seperti ini jarang diceritakan? Mungkin karena dunia terlalu sibuk mencari kepastian. Sementara kejawen justru mengajarkan kenyataan bahwa tidak semua harus dipahami dengan logika. Ada ruang bagi misteri. Ada rahasia yang hanya bisa diresapi, bukan dijelaskan. Dan disinilah letak keindahannya. Kejawen tidak meminta kita menjadi orang lain. Ia hanya mengingatkan, kenalilah dirimu, karena disitulah engkau akan menemukan jejak Tuhan. Sebelum video ini berakhir, renungkan satu hal. Mungkin yang selama ini kita cari di luar, sesungguhnya telah lama bersemayam di dalam diri. Jika kamu merasakan getaran itu, biarkan ia tumbuh. Jika kamu merasa ada pintu yang mulai terbuka, jangan buru-buru menutupnya. Sebab perjalanan ini bukan milik masa lalu, ia milikmu. Saat ini, di sini.